بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah perangai, sebuah sifat sebuah tindakan ketika ada pada seseorang, ini menunjukkan kebusukan hatinya, menunjukkan keburukan, kejahatan hatinya. Sifat orang yang sayyi, jelek, jahat. Sifatnya orang-orang yang akan jatuh dalam kedibat, kedustaan demi kedustaan karenanya. Ini sifatnya kaum munafikin, bukan sifatnya kaum mukminin. Sebuah perangai ketika ada pada seseorang dalam interaksinya dengan sesama yang lainnya, sebuah perangai yang bisa menghancurkan persahabatannya, menghancurkan pertemanannya, menghancurkan ukhuwahnya. Ketika satu sama lain berinteraksi dengan perangai ini, maka yang terjadi ialah al-adawah, permusuhan di antara mereka.
kebencian di antara mereka, perseteruan di antara mereka, kedongkolan di antara mereka, bahkan dendam di antara mereka, berujung kepada tindakan-tindakan yang lain yang juga dikecam, berujung kepada tajassus, memata-matai, mengintai kesalahan orang lain, tajassus bila haqqin, menyeret pelakunya kepada tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan orang lain, aib orang lain. Ketika mendapatinya jatuh dalam tindakan al-ghibah al-muharramah. Ghibah diharamkan dalam Islam. Menyebut saudaranya dengan hal-hal yang dia gak suka. Berujung kepada isya'atul kadhibat alaih, menebarkan isu-isu dusta tentang saudaranya. Dia adalah perangai su'udhan, buruk sangka kepada orang lain. Dhannun sayyi', dia memiliki praduga-praduga, prasangka-prasangka yang jelek, yang buruk kepada orang lain. Su'udhan. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu kathiran minal dhanni, inna ba'dal dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan praduga, sebab sebagian praduga itu dosa. Dinyatakan sebagai itsmun, tindakan dosa. Pelakunya azim, pelakunya pendosa, jatuh dalam tindakan-tindakan dosa dalam pandangan Islam. Dikatakan bukan semua praduga, bukan semua prasangka, bukan semua dhan, tapi sebagian dhan itu dusta, itu dosa. Yakni su'udhanni, buruk sangka tanpa ada dasar-dasar bukti ilmiah yang menguatkannya. Hanya dibangun di atas prasangka-prasangka, praduga-praduga yang lemah. Su'udhan. Disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari praduga-praduga, prasangka-prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Sebab yang namanya praduga, yang namanya prasangka, ucapan yang paling dusta. Hadis yang paling kadzib. Demikian di dalam Bukhari Muslim. Adhan di sini yang dikecam ialah su'udhan. Dhannya, praduganya dikatakan dhannun marjuh. Praduga yang lemah, prasangka yang lemah. Tidak ada bukti penguat ilmiahnya. Tidak ada bukti yang menguatkan prasangkanya. Dibangun di atas tawahumat. Namanya wahmun. Prasangka lemah. Praduga lemah. Hati-hati kamu dari yang namanya dhan seperti ini.
Fa inna dhanna akdzabul hadits. Sebab praduga yang semacam ini ucapan yang paling dusta. Pelakunya dikatakan kadzab. Su'udzon akan menjeret pelakunya kepada kadzibat, ba'da kadzibat. Kedustaan, lalu kedustaan, lalu kedustaan. Dikarenakan dia akan menyikapi seseorang dengan hal-hal yang tidak valid. Tanpa bukti. Dia akan mengklaim orang lain, menghukumi orang lain, menghakimi orang lain. Dengan hukum-hukum yang dusta. Dikarenakan tidak ada ilmiahnya. Tidak ada qarinah indikasi yang menguatkannya. Dusta pada hukumnya, dusta pada klaimnya, dusta pada penyikapannya, dusta pada interaksinya, dikatakan kadzib, li'annahu yukhaliful waqi'. Dikatakan dusta, dikarenakan menyelisihi realita. Pelakunya asim, dosa. Pelakunya dikatakan kadzab, dusta. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah azakumullah. Di Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang kita bacakan di atas. Ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan kaum mukminin, kaum muslimin untuk meninggalkan menjauhi prasangka-prasangka yang jelek dan menyatakan bahwa sebagian prasangka itu merupakan dosa, digabungkan, dilanjutkan dengan larangan-larangan yang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Kamu jangan tajassus. Tajassus memata-matai seseorang untuk mencari keaiban-keaibannya. Termasuk tajassus tatabu'ul aurat. Mencari-cari, mengais-ngais aibnya seseorang, kesalahan seseorang untuk menjatuhkannya. Dan jangan sampai sebagian kamu menghibai sebagian yang lain. Dikatakan menghibai seseorang muslim seperti memakan bangkai saudaranya. Ghibah akhirnya menyebutkan tentang seorang muslim dengan hal-hal yang dia gak suka. Membongkar aibnya. Membongkar cacatnya. Membongkar kesalahannya. Digandingkan larangan dhann, larangan tajassus, larangan ghibah. Di satu ayat menunjukkan ini hal-hal yang menyertai su'udzon. Ketika dia terjangkiti penyakit su'udzon, akan muncul tajassus. Bergerak untuk tajassus. Tatabun aurat. Tergerak untuk ghibah. Kita mendapati sesuatu yang dianggap poin-poin kesalahan seseorang muslim. Tangkap sama dia tanpa tathabbut, tanpa tabayyun. Langsung disebarkan, langsung disampaikan, langsung menghukumi, langsung menghakimi dengan ghibah yang diharamkan. Pelakunya dikatakan mughtar, jasus. Ini semuanya tindakan-tindakan yang dikatakan sangat kejam, sangat jelek, sangat buruk. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Diriwayatkan asar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, tentang ayat di atas. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya,
Nahallahu tabaraka wa ta'ala al-mu'mina ayyadhunna bil mu'mini syarra. Dalam ayat di atas Allah Jalla wa'ala melarang kaum mukminin, melarang seorang mukmin memiliki dugaan-dugaan buruk, prasangka-prasangka jelek terkait dengan mukmin yang lainnya. Ibnu Mubarak rahimahullah menjelaskan al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanih wal munafiqu yatlubu atharatihim. Seorang yang mukmin dia akan mencari uzur untuk saudaranya. Yang munafik akan mencari-cari keaiban, ketergelinciran saudaranya. Ini menegaskan yang namanya su'udzon tadi merupakan akhlakul munafikin. Munafik orang ini. Ikhwan fillah azakumullah, dalam riwayat yang lain datang dari beberapa sahabat, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul imanu qalbah." Wahai orang-orang yang beriman dengan lesannya, tapi iman belum masuk dalam kalbunya. La taghdabul muslimin. Kalian jangan menghibai kaum muslimin. Wala tu'ayyiruhum. Jangan melecehkan, merendahkan, mentakyir kaum mukminin. Wala tattabi'u awratihim. Dan kalian jangan mencari-cari auratnya mereka, mencari-cari cacatnya mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Ini larangan langsung. Hal yang dikecam dalam Islam. Sifatnya orang-orang yang imannya lemah. Hanya iman secara lisan, belum iman secara hati. Dan Rasul mengancam setelah itu dalam hadis lafaz yang setelahnya. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah Jalla wa'ala akan membalas mencari aibnya dia. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ walau fi jawfi baitih. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, cacatnya, kesalahan dia, maka Allah akan membongkarnya. Ya, membongkarnya. Diketahui oleh banyak orang meskipun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Tidak kemana-mana, stay at home. Di tengah rumahnya, tidak kemana-mana. Namun akan membongkar aibnya dia sendiri, cacatnya dia sendiri, kesalahan dia sendiri. Al jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalnya. Dikarenakan dia orang yang selalu mencari-cari aib saudaranya, mencari-cari kesalahan saudaranya, dibalas dengan serupa, aibnya akan terbongkar. Ini semuanya Allah mengecam tindakan su'udzon. Mengecam tindakan su'udzon, buruk sangka. Su'udzon ini atau zon semacam ini dinyatakan sayyi, dikecam dengan sekian banyak kecaman-kecaman di atas.
Ini dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ayyakuna hadha dhannu fi haqqil muslim. Praduga-praduga yang jelek ini, sukudzon ini, dia terapkan pada seseorang muslim. Pada seseorang muslim. Suudzon kepada kaum muslimin. Bersangka kepada kaum muslimin pada seorang muslim. Ini dari Athar Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Yang saya bawakan di atas, Allah Jalla wa'ala melarang seorang mukmin memiliki dugaan yang jelek pada mukmin yang lain. Su'udzan bil muslimin, su'udzan bil mu'minin. Barakallahu fikum. Apakah su'udzan kepada orang kafir diperbolehkan? Jawabannya adalah diperbolehkan. Apalagi kaum kufar yang memang memusuhi Islam, orang kafir yang memang memerangi kaum muslimin, boleh suudzon kepada kaum kufar untuk kewaspadaan. Hati-hati dari permusuhan kaum kufar, hati-hati dari makar-makar orang-orang kafir, mewaspadai makar-makar mereka, permusuhan mereka di kalangan kaum kufar, a'da'uddin, musuh-musuh Allah Jalla wa'ala, musuh-musuh Rasul SAW, musuh-musuh agama. Waspadai kaum kufar, hati-hati dari mereka, suudzon kepada mereka. Mereka perlu makan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, lebih parah lagi apabila seorang muslim ini sosok yang dikenal secara zahirnya ahlus salah wa taqwa, orang-orang yang saleh, yang bertakwa, orang yang dikenal dengan sunnahnya, termasuk sunni, ahlus sunnah salafi, tidak dikenal selama ini kejahatannya, keburukannya. Dia bukan orang fasik, bukan orang fajir, bukan ahli maksiat yang dikenal dengan kemaksiatannya. Bukan. Orang tahunya orang baik. Ini barakallahu fikum lebih diharamkan lagi. Lebih diharamkan lagi. Tingkat keharamannya lebih tinggi dari sebelumnya. Barakallahu fikum. Iman bidinasakumullah. Apakah diperbolehkan suudzon kepada orang fasik, orang fajir, ahlul maksiyah, suudzon kepada ahlul bid'ah wal ahwa? Jawabannya adalah ketika mereka masyhur, dikenal, ya, nampak secara zahir mereka dikenal dengan kefasikannya, kefajirannya, kemaksiatannya, dikatakan fajir, fasik, ahlul maksiyah, maka boleh suudzon kepada mereka untuk mewaspadai kefasikan mereka, keburukan mereka, maksiat mereka. Hati-hati. Apalagi terang-terangan di dalam mengerjakan kemaksiatannya. La ghibata lahu. Gak ada dosa ghibah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan. Mu'afa fi afiyah.
kecuali al-mujahirin, orang-orang yang terang-terangan di dalam mengerjakan kemaksiatannya, kesalahan kemungkaran-kemungkarannya. Ini mujahid dikecualikan. Ketika orang memperbincangkan dia, menggunjing dia, nggak dosa, bukan riba. Dikarenakan dia sendiri yang terang-terangan melakukannya. Ketika orang berburuk sangka kepadanya, nggak dilarang. Dikarenakan dia sendiri yang terang-terangan mengerjakan dosanya, kemungkarannya, penyimpangan-penyimpangannya. Termasuk al-mujaharah, kata beliau SAW, ada seseorang yang mengerjakan tindakan dosa antara dia dengan Rabb-Nya Jalla wa'ala. Nggak ada yang tahu. Allah tutupi aibnya, tutupi kesalahannya. Nggak ada yang tahu. Ilallah Jalla wa'ala. Tapi keesokan harinya, dia menyampaikan langsung kepada orang lain dengan bangganya. Tadi malam saya mengerjakan begini. Tadi malam saya mengatakan begini, begini, dan begitu. Dia share sendiri. Dia posting sendiri. Dia sampaikan sendiri. Dia buka sendiri. Mujahir ada. Meskipun ketika saat melakukannya sembunyi-sembunyi. Min lebih aula, lebih lagi ketika dia mengerjakannya amamul malak, di hadapan banyak orang, di banyak pihak, dia melakukannya langsung live. Ya, zaman online ini. Dia kerjakan langsung, dimasukkan dalam statusnya, dimasukkan dalam postingannya, dimasukkan dalam IG-nya, dan segala macamnya. Terang-terangan, ada mujahir min babi aula. Lebih-lebih lagi, barakallahu fikum. Ada mujahir. Al-Imam Syaukani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam tafsirnya, Fathul Qadir, ketika menerangkan ayat di atas, Hujurat, beliau mengatakan la haraja fi dhalil qabih biman zahiruhu al-qubhu bal awjab al-islam su'al dhanni bi muslimin urifa minhu al-mujaharatu bil ma'siyah was-saddu an sabilillah wa 'adam iltizam al-islam. Kata Syaukani rahimahullah, la haraj, tidak dosa, tidak mengapa. Memiliki dugaan-dugaan buruk, dhanun qabih, su'udhan kepada seseorang yang zahirnya masyhur dengan keburukan, dengan kekejian, dengan kejelekan. Bahkan Islam mewajibkan su'udhan kepada sosok muslim yang dikenal mujaharah, terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, terang-terangan memalingkan orang dari jalannya Allah Jalla wa'ala, terang-terangan tidak berpegangan dengan bimbingan Islam. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah tengah di atas, in kana min ahli su'i wal fisti lana an nadhunna bihi mithal ladzi dhahara minhum. Apabila orang itu termasuk ahlus su', sayyi', jelek, jahat, buruk, termasuk fasid, orang fasik yang dikenal dengan semuanya ini, maka kita diperbolehkan su'udhan kepadanya. Semisal yang dia tampakkan dari mereka. Yang dia tampakkan kejelekan, kita su'udhan kepada dia dengan kejelekan tadi. Dia menampakkan kefasikannya, kita su'udhan dengan kefasikannya tadi. Yang menampakkan syubhat-syubhatnya, su'udhan dengan syubhatnya tadi. Dia menampakkan berbagai macam paham-paham penyimpangannya, bolalatnya, bid'ah-bid'ahnya,
kita su'udzon dengan penyimpangan tadi, dengan bid'ahnya tadi. Ini pengecualian. Yang berikutnya pada fitina azakumullah, praduga yang dilarang, yang dikecam, itu praduga yang buruk, su'udzon. Bukan praduga yang baik, namanya husnudzon. Kalau kepada kaum muslimin yang gak dikenal dengan kejahatannya, wajib husnudzon, berbaik sangka kepada dia. Apalagi seorang muslim yang dikenal dengan kesolihannya, ketakwaannya, sunnahnya, salafiyahnya, lebih wajib lagi untuk husnudzon. Yang dikenal dengan ilmunya, dengan dakwahnya, dari kalangan para tulabul ilm, para duat ilallah, para ulama dan para masyayikh sunnah, lebih-lebih wajib untuk husnudzon. Apalagi terkait dengan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Orang tua, wajib husnudzon. Atau penguasa-penguasa kita, wajib husnudzon. Barakallahu fikum. Yang dikecam, su'udzon. Bukan husnudzon. Su'udzon dikecam, husnudzon dianjurkan, diharuskan. Barakallahu fikum. Sesuatu itu dikatakan su'udzon ketika istaqarra fil qalbi. Dugaan, prasangka buruk itu sudah bersarang dalam kalbunya. Menghujam dalam hatinya. Lalu dia wujudkan. Dia bergerak untuk mewujudkan su'udzonnya itu. Dengan tajasus, dengan tatabul aurat, dengan ucapan-ucapan dia, ghibahnya, celaannya, caciannya, membongkar aib saudaranya dengan ucapan-ucapan, diwujudkan dengan tindakan dan ucapan. Ini yang dikatakan itsmun, dosa. Adapun yang masih dalam kalbu, berkelebat dalam benak, ada dugaan-dugaan jelek, prasangka pada seseorang muslim, namun dia perang batin di situ. Dia kekang, dia tahan, jangan sampai mewujudkannya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Namanya perang batin, pergolakan benaknya dia, pro kontra dalam batinnya, dan kemudian dia perjuangkan, dilepas semuanya tadi. La ithma alaih. Itu bukan hal yang dosa atasnya. Al-hawajis wal khawatir, namanya itu isinya para ulama, yang lewat, berkelebat dalam benak, lewat dalam kalbu, su'udzon seorang baru melintas, baru lewat, dia tepis, dia perangi. Semakin kuat kelebatan tadi, semakin dia tahan, semakin dia perangi. Dan tidak sama sekali berwujud pada ucapan atau tindakan adalah itsma alaih. Dan wajib bagi dia untuk mencabut seakar-akarnya. Ketika mulai muncul ini semuanya, langsung cabut seakar-akarnya. Kalau tidak, maka dia akan istaqarra fi qalbi, akan menghujam dalam kalbunya, bersarang dalam kalbunya, kan semakin kuat, semakin berakar. Akhirnya tidak bisa diatasi, masuk dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam tindakan. Muncul yang namanya su'udzon yang dicela. Dan muncul tindakan-tindakan yang lain yang masing-masingnya dikecam dalam Islam. Allahul musta'an. Yang menyebabkan orang punya penyakit su'udzon ialah maradul qalbi. Dikarenakan dia sudah terkena penyakit kalbu. Hatinya sakit. Fisik sehat.
kalbunya yang sakit. Dibahasakan oleh sebagian marib, rajul marib, orang sakit. Yani kalbu, sakit hatinya. Hatinya itu dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Tadi adawah, memusuhi orang lain, kebencian kepada orang lain, dengki kepada orang lain, apalagi dendam kepada orang lain. Kalbu ghairu salim. Kalbunya enggak selamat. Dipenuhi dengan bara permusuhan, bara kebencian, bara kedongkolan, bara kedengkian, lalu bara dendam. Akan muncul penyakit ini. Dan itu penyakit yang sangat mengerikan. Penyakit hati itu lebih membahayakan dibanding penyakit fisik. Mari hati-hati. Obati penyakit hatimu ini. Supaya jangan sampai masuk pada penyakit yang lebih mengerikan lagi. Su'uban. Barakallahu fikum. Sebab yang lainnya kalau Nabi Tinazabullah adalah ya tadi itu. Memang orangnya ini memiliki perangai-perangainya. Kaum fusak, kaum fujar, kaum munafikin. Memang orang sayyi, orang jelek. Su'uban tadi menggambarkan nifaknya, menggambarkan kefasikannya, menggambarkan kefajirannya, menggambarkan kejahatannya, menggambarkan keburukannya, syarruk. Allahul musta'an. Ikhwan fillah nazakumullah. Sekali lagi ketika su'ubal ini muncul dan terjadi, akan menghancurkan dan merusak yang namanya persaudaraan, persahabatan, pertemanan antar dua orang atau antar banyak orang. Itu pasti. Dikarenakan dengan su'ubal akan memunculkan poin-poin tadi. Dan semua poin-poin tadi merusak ukhuwah. Ukhuwah antar dua orang atau ukhuwah antar komunitas banyak orang. Ini yang lain diwaspadai. Yang kedua, pelakunya dikatakan asim kadzab. Waqa'a fi dzul ma'asi. Dia akan jatuh dalam berbagai macam dosa, kemaksiatan, hal-hal yang kecam dalam Islam. Ghibah, jasus, tajassus, tahassus, tatakul aurat, dan yang lain-lainnya. Apalagi sampai menghukumi, menghakimi, mengklaim orang lain fasik, mengklaim orang lain fajir, mengklaim orang lain fatan, mengklaim orang lain kafir, mengklaim orang lain dikatakan mubtadi, hizbi, mengklaim orang lain dengan berbagai macam hukum-hukum yang mengerikan itu. Barakallahu fikum. Menunjukkan semakin buruknya orang. Makanya khonafidina azakumullah, waspadai yang namanya su'ubon. Tidak boleh ada pada seorang muslim. Wajib dienyahkan dalam dari kalbunya. Yang dianjurkan dalam Islam, sifat yang seharusnya mukmin, yang pertama, salamatus sadr. Ini antara cara dan upaya untuk bisa mengatasi su'ubon, mengobati su'ubon. Salamatus sadr. Untuk biasakan, untuk melatih kalbu antum, jiwa antum, diri antum, supaya kalbu ini, hati ini selamat, bersih dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Jangan diisi dengan permusuhan, dengan kedengkian, dengan kedendam. Bersihkan semuanya itu. Diisi dengan rahmah, dengan syafaqah, dengan ra'fah. Kamu isi dengan kasih sayang kepada kaum muslimin, belas kasih kepada kaum muslimin, dikasih kecintaan kepada kaum muslimin, mahabbah kepada kaum muslimin, mawaddah kepada kaum muslimin, husnudzon kepada kaum muslimin. Namanya salamatus sadr.
yang disebutkan di pembahasan sebelumnya di pembahasan al-ukhuwah, ini merupakan akhlaknya para abrar yang paling tinggi, yang paling mulia. Salimul qalbi, menggambarkan keimanan dia, kebaikan dia, kesolehan dia, ketakwaan dia, kedewasaan dia, lapang dadanya dia ketika berinteraksi dengan kaum muslimin, apalagi dengan salafiyin, apalagi dengan tulabul ilm, para duat, para ulama sunnah. Salamah qalbun. Allahumma musta'an. Yang kedua, selalu husnudzon kepada kaum muslimin. Ya. Meskipun muslim tadi sedang jatuh dalam kesalahan. Kesalahannya bukan mujaharah, bukan terang-terangan. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Kemudian kamu yang kebetulan tahu aibnya dia, tahu cacatnya dia, tahu kesalahan dia. Harus pandai pada husnudzon. Dia ada pada husnudzon adalah talabul ma'adzir lil ikhwan. Mencari uzur untuk ikhwah tadi, untuk teman tadi, untuk muslim tadi, untuk mukmin tadi. Sekian uzur, sekian banyak ihtimalat. Berbagai macam ihtimal, uzur untuk dia. Sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kalau nggak bisa, Anda yang harus muhasabah, evaluasi. Kenapa saya tidak bisa ngasih dia uzur? Ada apa dengan saya? Muhasabah. Barakallahu fiik. Hada mu'min. Al-mu'min yatlubu ma'adzir ikhwanih. Yang mukmin akan mencari uzur untuk saudara. Mungkin dia begini, barangkali dia begini. Gak demikian. Mungkin dia begini, barangkali ini, barangkali itu. Terus beliau. Sampai mentop, top. Cek evaluasi antum pribadi. Insya Allah bukan orang jelek. Baru ada upaya berikutnya. Proses menyikapi seseorang muslim yang jatuh dalam sebuah kesalahan. Yang penting husnudzon dulu. Yang penting ngasih uzur dulu. Yang berikutnya biasakan untuk menutupi aurat kaum muslimin. Situl aurah. Menutupi kesalahan mereka. Jangan suka men-share. Jangan suka membongkar. Yang menutupi itu mukmin, yang membongkar itu kaum munafik. Asar yang lain dari para salaf menyatakan al-mukmin yasturu wa yansah. Yang namanya mukmin menutupi aib saudaranya dan menasihatinya. Ini langkah berikutnya. Ini bahas sekarang yastur, nutupi, tutupi. Jangan dibuka, jangan dibongkar-bongkar. Tutupi. Ini aib saudaranya. Wa yansah. Yang berikutnya menasihati dia. Wal fajir yahtiku wa yafdah. Dikatakan yu'ayyir wa yafdah. Yang namanya orang fajir, orang fasik, orang jahat, orang kejam. Dia membongkar aib saudaranya. Mencela dia, menikam dia, melecehkan dia. Menjatuhkan kehormatannya. Ada fajir, ada fasik. Sehingga as-sitr. Tutupi dulu. Ingat, ini makomnya sekali lagi muslim yang dikenal bagus, gak dikenal kejahatannya, dan mengerjakan tindakan salah, sembunyi-sembunyi, pas antum yang tahu. Jangan lupa ya. Langkah yang berikutnya, an-nasihah. Menasihati dia, memperbaiki kesalahan dia, membenarkan kesalahan-kesalahan dia. Juga nushun biadab. Menasihati dengan etika, dengan adab. Nasihat 4 mata. Namanya sirron bainahu wa bainahu. Engkau dan dia saja 4 mata. Menasihatinya, lihat timingnya, waktu yang tepat. Lihat bagaimana kondisinya dia, sikonnya, situasinya, kondisi dia, kesiapan dia.
Lalu nushun bilutfin. Kau nasihati dengan cara kelembutan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kamu tampakkan izhar syafaqah, menampakkan kamu mencintai dia, kamu belas kasih kepadanya, kamu nggak ridho dia salah, kamu nggak ridho dia jatuh dalam kesalahan atau punya aib tadi. Dan dengan cara yang terbaik, menggunakan bahasa kiasan, menyebut nama orang lain, tidak langsung konfrontasi dengan dia muajar. Itu upaya-upaya supaya dia ini bisa menerima nasihat. Supaya dia bisa menyadari aibnya, cacatnya, kesalahan dia. Harapannya, yamsik. Dia menahan diri. Harapannya, yatahassan halu. Jadi semakin bagus keadaannya. Harapannya, ya baru nasihat. Menerima nasihat. Sehingga dia insaf. Rujuk kembali, bagus kembali. Kedepannya, nggak lagi mengerjakan kaiban tadi, cacat tadi, atau kesalahan tadi. Ini semuanya merupakan konsekuensi persahabatan, konsekuensi ukhuwah Islamiyah dan pertemanan, haknya kaum muslimin, haknya para solihin, haknya ahlu taqwa. Barakallahu fikum. Itu mukmin. Barakallahu fikum. Secara khusus, ketika aibnya dia, cacatnya dia, kesalahan dia ternyata berkaitan dengan antum. Dia menyakiti antum, dia menzalimi antum, dia menggunjing antum. Kesalahan dia terkait dengan antumnya. Barakallahu fikum. Ini yang lebih mendalam. Di makom ini antum lebih dikasih nasihat, dikasih arahan, dikasih ujangan itu lebih lapang dada, lebih dewasa, lebih bisa mencari uzur untuk teman kamu tadi. Tindakan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, tentang Mistah. Barakallahu fikum. Dan ketika teman tadi itu, muslim tadi itu, tadi itu, tahu kesalahannya, dan datang kepada Anda, kepada kamu untuk meminta uzur, meminta maaf, wajib kamu terima maaf. Namanya qabulu uzri. Itu wajib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib. Harus kamu terima uzurnya, wajib kamu terima maafnya. Itu merupakan lambang ketawadhuan Anda. Jangan memandang apakah rujuknya benar ataukah tidak. Jangan memandang minta maafnya niat ataukah tidak. Tulus ataukah tidak. Itu bukan haknya Anda. Yang ini antum serahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan andanya wajib menerima uzur saudaranya. Itu merupakan bukti jujurnya persahabatan. Konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Haknya kaum mukminin. Qabulu uzrihim. Contoh yang paling bagus kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan ikhwatuh yang diabadikan dalam Al-Quran dan Surat Yusuf. Yang disakiti siapa? Nabi Yusuf. Yang dizalimi Nabi Yusuf. Dan izaknya, gangguannya itu tak kaleng-kaleng. Dijual. Dijauhkan dari keluarganya. Itu kezaliman yang luar biasa. Gangguan yang luar biasa. Hal yang sangat-sangat menyakitkan. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ketika mereka datang, ikhwatuh datang, mengakui kesalahan dia, meminta maaf. Beliau memaafkan mereka. La tathriba alaikumul yawm, yaghfirullahu lakum. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Sudah tidak ada lagi tathrib, celaan dan segala macam untuk kalian. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Itu akhlaknya seorang nabi, akhlak seorang rasul, akhlaknya seorang yang bertakwa, yang mukmin, akhlak seseorang yang betul-betul saleh, tinggi keimanan dia terkait dengan perkara interaksi dengan sesama, lapang dadanya.
yang terkait dengan pribadi kamu dimaafkan. Yang tidak dimaafkan ketika kesalahan itu berkaitan langsung dengan agama Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan bimbingan sunnah. Ini nggak ada maaf. Ghadab, kita harus marah, kita harus benci lillah. Namanya bughdun lillah, ghadabun lillah. Kita murkanya karena Allah, bencinya karena Allah, menjauhkan dia karena Allah. Bukan perkara pribadi. Amin ya. Berarti kesalahan dia sekarang bukan terkait dengan urusan interaksi, terkait dengan muamalah sama Bani Adam. Sudah enggak itu kesalahan dia. Kesalahan dia ternyata terkait dengan perkara penyimpangan, pemahaman menyimpang, syubhat, fitnah, kefasikan, kemaksiatan. Yang ini harus marah karena Allah. Harus benci dia karena Allah. Barok daripada karena Allah Jalla wa'ala. Karena kefasikannya, karena kemaksiatannya, karena fitnahnya, dikarenakan penyimpangannya, dikarenakan kesesatan dia, bid'ah-bid'ahnya. Karena ini semua. Maka ketika makomnya kita makom menghadapi para fatanin, menghadapi para ahlus syubuhat, menghadapi orang yang menyimpang yang sesat, itu makomnya makom lillah. Al-wala wal barat lillah. Itu berpahala, menguatkan iman. Kita akan lepas berbicara ilmiah, rudud ilmiah, bantahan ilmiah dengan dalil adillah. Dia begini, ini bantahannya. Dia demikian, ini bantahannya. Ilmiah. Barakallahu fikum. Masuk di makam tahdzir dari syarr, makam rudud ilmiah di sini. Mauqif syar'i di sini. Penyikapan saya di sini. Itu pun ada proses panjangnya, munasahah, munaqashah, niqash, sampai ini orang ma'ruf diketahui dengan subhatnya, dengan fitnahnya, dengan penyimpangannya, dengan bid'ahnya. Ada penyikapan di sini. Barakallahu fikum. Agak muhimun jiddan. Ini sangat penting sekali. Ada dua hal penting. Yang pertama, hal yang sangat dianjurkan untuk menjaga ukhuwah, khusudan dan perangkat-perangkatnya tadi, dan waspadai hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, suuban di antaranya. Ini penting disampaikan supaya interaksi kita, muamalah kita tuh dengan etika, dengan akhlak yang mulia, dengan adab-adab Islam, kita berinteraksi dengan tepat. Singkirkan hal-hal yang terkait dengan penyakit kalbu. Berlatih menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah, yang memiliki adab yang sangat tinggi, yang ditekankan sekarang ada husnul dhannya, salamatul qalbi wa sadril ikhwan, mencari uzur, menerima uzur dari mereka semuanya. Barakallahu fiik. Dan insyaallah taala menyisakan satu perjumpaan lagi, kita akan lebih menekankan pembahasan tentang masalah yang menguatkan bahwa insyaallah taala. Cukup insyaallah ya untuk pagi hari ini. Sesuai permintaan taklim sampai jam 6.15. Saya minta diskon 5 menit. Masih 6:10 barakallahu. Semoga manfaat, semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kita bagi semuanya. Diberi anugerah salamatus sadr, dikasih anugerah akhlak yang mulia, dijauhkan dari berbagai macam penyakit-penyakit kalbu, dijauhkan dari sikap suuban yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.